Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Malasari. Di channel YouTube saya membuat berbagai macam video pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, let's go watching my video. Video kali ini kita akan membahas uji kompetensi semester 2 kelas 8 SMP pada halaman 311 di buku paket kalian ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping panjang X adalah titik-titik sentimeter. Jadi di sini ada dua buah segitiga. Segitiga yang pertama itu berbentuk siku-siku dengan panjang kedua sisi siku-sikunya 4 dan 3. Kemudian segitiga yang satunya juga segitiga siku-siku yang diketahui satu sisi, yaitu pada sisi miringnya 13 cm. Untuk mencari sisi X itu otomatis sisi yang miring ini kita kurangkan dengan sisi yang bawah sini atau sebagai alasnya. Karena sisi yang bawah ini belum kita ketahui, kita harus mencarinya dulu dengan triple Pythagoras. Karena segitiga yang kecil ini merupakan segitiga siku-siku. Yang belum diketahui itu kan sisi miring. Sisi miringnya kita bisa permisalkan C kuadrat ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. C kuadrat sama dengan A dan B nya itu 3 cm dan 4 cm. Jadi 3 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu hasilnya 25. Maka nilai C nya akar dari 25, yaitu 5 cm. Berarti sisi miring yang ini itu 5 cm. Barulah kita bisa mencari sisi atau panjang X nya. X kita kuadratkan sama dengan, karena 13 ini merupakan sisi miringnya, jadi untuk mencari salah satu sisi dengan menggunakan triple Pythagoras itu sisi miring dikuadratkan dikurang salah satu sisi yang diketahui, sisi bawah ini tadi ya. Jadi 13 kuadrat dikurang dengan sisi yang baru saja kita cari tadi 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat itu 25. Sehingga X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 itu hasilnya 144. Maka nilai X adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Jawabannya ada pada pilihan yang A. Untuk soal nomor 2, tiang bendera disangga oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak mudah jatuh. Setiap tali diikatkan setinggi 3 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak A, B, dan C sejauh 1,5 meter dari tiang. Panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera adalah, jadi yang diketahui tadi bahwasanya tiangnya tadi tingginya 3 meter. Berarti sisi tegaknya ya, sisi sininya. Dan ini membentuk segitiga siku-siku. Kemudian dari tiang ke pasak-pasaknya ini 1,5 meter jaraknya. Dan yang ditanya itu dari ujung sini ke sini, tali yang dibutuhkan berapa meter. Dan ini merupakan segitiga siku-siku sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan teorema triple Pythagoras. Yang dicari berarti sisi miringnya ya. Kita cari salah satunya aja karena mereka bakal sama, AT-nya atau TA. Berarti AT kuadrat sama dengan, jadi dari pasak sini ke tiang jaraknya yang tanah tadi 1,5 kita kuadratkan ditambah jarak dari tanah ke tiangnya atau tinggi tiangnya itu 3 meter tadi ya, berarti 3 kuadrat. AT kuadrat sama dengan
1,5 kita kuadratkan, itu hasilnya 2,25 ditambah 3 kuadrat tadi 9. Berarti AT sama dengan akar 11,25. Akar dari 11,25 itu adalah 3,354. Ini panjang AT ya. Sedangkan tadi ada 3 pasang, berarti tinggal kita kalikan 3 aja. Hasilnya 10,06 meter. Dan jawaban di sini yang paling mendekati itu 11 meter ya, karena kalau 9 meter itu pasti kurang. Jadi jawaban nomor 2 itu ada di jawaban yang C. Untuk soal nomor 3, luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini titik-titik sentimeter kuadrat. Sisi miringnya kita ketahui 5x ya. Berarti 5x kuadrat sama dengan sisi yang lainnya kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Berarti 20 kuadrat ditambah 3x kita kuadratkan juga. 5x kuadrat ini 25x kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 400 ditambah 3x kuadrat itu jadinya 9x kuadrat. Kemudian yang variabel x-nya kita jadikan 1, 25x kuadrat. 9x nya kita pindah ruas jadi negatif 9x kuadrat sama dengan 400. 25 dikurang 9 itu hasilnya 16x kuadrat sama dengan 400. Maka nilai x kuadratnya, si 16 nya kita pindah ruaskan, 400 kita bagi dengan 16. Maka nilai x kuadrat itu adalah 25. Sehingga x sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm. Untuk menghitung luas segitiganya, rumusnya kan 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya tadi 20 dikali tingginya 3x. 3x, x-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui tadi 5 cm. Berarti 1/2 dikali 20 dikali 15. Ini bisa kita coret atau kita sederhanakan supaya lebih mudah mengerjakannya. Berarti ini tinggal 10, ini tinggal 1. 1 dikali 10 dikali 15 hasilnya 150 cm persegi. Sehingga jawaban nomor 3 itu ada pada option A. Untuk soal nomor 4, pada belah ketupat ABCD di bawah ini sudut A 60 derajat dan BD itu 12 cm. B dengan D. Luas belah ketupat ABCD. Oke, mungkin di buku kalian tadi awalnya itu nggak ada tulisan ABCD-nya ya. Kalian boleh tambahin seperti punya saya ini supaya lebih membantu. Mungkin kesalahan dari bukunya yang lupa memberikan nama si belah ketupat ini, bahwa belah ketupat ini adalah ABCD. Langkah yang pertama, kita harus cari panjang CD terlebih dahulu. Jadi kita kasih garis bantu di sini sebagai titik O untuk sebagai penengahnya. Karena kalau dalam belah ketupat itu kan nanti luasnya diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Oke, diagonalnya 1, diagonal 1 udah diketahui 12, kita cari diagonal yang keduanya. Berarti kita cari panjang dari O ke C atau CO. CO kuadrat sama dengan, karena belah ketupat ini terbentuk dari 2 buah segitiga yang sama sisi. Kenapa saya katakan sama sisi? Karena diketahui sudut A nya 60. Segitiga itu semua jumlah sudutnya itu
adalah 180. Berarti sudah pasti yang di sini juga 60 dan di sini juga 60. Sehingga ketika panjang BD-nya itu 12, panjang DC, BC, AB, dan AD itu pun sama, 12. Berarti yang kita cari adalah diagonal yang keduanya, dari O ke C atau CO kuadrat tadi. Berarti sisi miring kita kurangkan dengan setengah dari BD atau OD, karena kita menggunakan teorema triple Pythagoras. OC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang dengan OD kuadrat. DC-nya itu 12 kuadrat dikurang OD itu setengah dari BD. Setengah dari BD berarti 6. Kita kuadratin. CO kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 dikurangkan 6 kuadrat itu 36. Maka CO kuadrat sama dengan 144 dikurang 36 itu hasilnya 108. Sehingga CO sama dengan akar dari 108. Bisa kita sederhanakan, 36 dikali 3 itu hasilnya 108 ya. Berarti kita keluarkan akarnya, akar dari 36 adalah 6 akar 3 cm. Kemudian untuk luas belah ketupat bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan 2 buah segitiga dari luasnya. Karena ini bentuk belah ketupatnya seperti segitiga ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas segitiga 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 alasnya itu kan 12 dikali tingginya tadi yang udah kita cari OC nya 6 akar 3. Ini bisa kita coret, berarti tinggal 6 kali 6 akar 3 hasilnya 63 akar 3 cm kuadrat. Ini untuk satu segitiga, berarti kalau ada 2 segitiga kita kalikan 2 aja, hasilnya 72 akar 3 cm kuadrat. Sehingga jawaban pada soal nomor 4 itu ada pada option D. Oke, demikianlah tadi video mengenai pembahasan soal-soal matematika dan semoga bermanfaat.